Selamat datang di program pembelajaran Program Studi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Irwan Somantri, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ketenagaan profesi perawat di rumah sakit. Adapun tujuan dari perencanaan ketenagaan dalam topik ini adalah memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru, dan melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Terdapat 5 langkah dalam perencanaan ketenagaan, yaitu yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua rekrutmen, ketiga seleksi, keempat penempatan dan penjadwalan, dan yang kelima adalah penapakan karir. Analisis kebutuhan dilakukan dengan jalan menghitung kebutuhan minimal perawat dibandingkan dengan ilmu, teori, atau standar tertentu. Hal ini dilakukan pula berdasarkan hasil kajian situasi lingkungan yang dilakukan pada langkah sebelumnya. Langkah kedua berupa rekrutmen, yaitu berupa suatu rencana perekrutan tenaga dengan jalan menyebar luaskan kepada masyarakat tentang kebutuhan tenaga sehingga masyarakat yang berminat dapat melakukan pelamaran kerja untuk menjadi seorang perawat. Langkah ketiga adalah kegiatan seleksi. Fungsi dari kegiatan ini adalah menyaring pelamar yang cocok dengan image institusi atau unit, cocok dengan jenis lowongan yang tersedia dengan tipe dan posisi. Selanjutnya, setelah perawat tersebut terpilih, maka dilakukan kegiatan penempatan dan penjadwalan dinas. Pada awal, biasanya dilakukan program magang terlebih dahulu yang memberikan kesempatan kepada perawat baru untuk beradaptasi dengan lingkungan. Langkah terakhir adalah penapakan karir, yaitu mempersiapkan perawat baru tadi untuk dapat berkembang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi dirinya di masa datang. Untuk menghitung jumlah tenaga keperawatan, telah dirumuskan beberapa rumus yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah Gillis, Douglas, dan juga dengan menggunakan Workload Indicator of Staffing Needs atau WISN. Metode ini banyak digunakan di beberapa rumah sakit besar di Indonesia, di mana WISN ini adalah metode perhitungan kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan pada beban kerja nyata yang dilaksanakan oleh tiap kategori SDM kesehatan pada tiap unit kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Begitu pula pemerintah Republik Indonesia menyiapkan dalam bentuk peraturan Menteri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 dengan menentukan standar tenaga perawat sebagai berikut. Untuk rumah sakit umum tipe A dan B, maka rasio perawat dan tempat tidur adalah 1:1, sedangkan untuk tipe C dan D, maka rasionya adalah 2:3. Berikut sumber bacaan yang dapat Anda baca dan telaah lebih lanjut untuk dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang ketenagaan pada manajemen keperawatan. Demikian paparan penjelasan tentang ketenagaan profesi perawat di rumah sakit. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran di Program Studi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Terima kasih.